Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang counseling behavior. Tujuannya agar kita mampu memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep teoritik counseling behavior untuk menganalisis persoalan konseling dan menyelenggarakan proses konseling yang efektif. Jadi, menurut behavior ini adalah manusia sebagai makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol atau dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar. Manusia memulai kehidupannya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian. Konsep dasarnya adalah bahwa manusia adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol atau dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar. Kemudian yang kedua adalah semua perilaku individu merupakan hasil belajar, baik perilaku yang adaptif maupun perilaku maladaptif. Asumsi berperilaku masalahnya, jadi perilaku bermasalah itu adalah menurut behavior ini adalah individu bermasalah adalah individu yang telah belajar perilaku yang keliru, yang tidak dapat diharapkan. Jadi keliru maksudnya di sini adalah perilaku yang tidak diharapkan gitu kan. Oleh karenanya, proses konseling sejatinya adalah membantu konseli atau klien belajar perilaku baru yang adaptif. Misalnya begini, contoh yang bisa saya ini kan ya, ketika kecil, kita misalnya di rumah ada anak kecil gitu kan, kemudian setelah mandi gitu kan, keluar dari kamar mandi, kebetulan misalnya keponakan kita gitu kan, keponakan kita itu kerucuk kecil gitu kan, perempuan, dia usia misalnya masih 4 tahun gitu kan, kemudian habis mandi dia keluar dari kamar mandi, handuknya dilepas, kemudian dia jingkrak-jingkrak, joget-joget misalnya seperti itu. Karena usia masih 3 tahun, 4 tahun, itu kan lucu gitu kan. Lah kemudian sebagai orang rumah karena melihat itu lucu, ngegemesin gitu kan, seperti diberikan penguat gitu kan oleh kita gitu kan, diberi tepuk tangan, diciumin gitu kan, padahal sebenarnya perilaku itu kan tidak boleh diteruskan seperti itu. Kalau kecil mungkin tidak ada masalah, tetapi ketika sudah besar itu kan menjadi masalah seperti itu. Lah karena kebiasaan seperti itu kan akhirnya kebiasaan itu menjadi sesuatu yang seperti mendarah daging gitu kan. Akhirnya ketika dia usia misalnya sudah 8 tahun, dia masih melakukan itu, dan itu kan bukan hal yang lucu lagi seperti itu gitu kan. Karena dia adalah anak perempuan misalnya seperti itu, dan itu adalah bagian tubuh yang memang harus ditutupi. Tetapi karena dari awalnya kita menganggap perilaku yang keliru itu sebagai perilaku yang menggemaskan, akhirnya kan itu diberikan penguatan. Lah ketika sudah usia 8 tahun, maka kan itu menjadi masalah gitu kan. Untuk menghilangkan itu kan tidak langsung bisa dihilangkan karena itu sudah kebiasaan. Lah itu di sini itu namanya adalah perilaku yang tidak diharapkan. Kemudian kita konseling gitu kan, kita bertemu profesional misalnya, diberikan psikolog agar perilaku yang tadi yang tampaknya menggemaskan itu, tapi dari belajar perilaku yang keliru itu menjadi perilaku baru yang adaptif. Bagaimana seharusnya dia berperilaku ketika keluar dari kamar mandi sebagai seorang gadis atau anak perempuan seperti itu. Itu sih contohnya. Kemudian tujuan konselingnya adalah
ingin membantu konseli atau klien untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi kehidupannya dan mencapai tujuan pribadi dan profesionalnya. Sebenarnya di sini ada beberapa tujuan gitu kan, ini secara umum gitu kan. Kemudian yang pertama adalah berusaha menghapus atau menghilangkan perilaku maladaptif, perilaku yang tadi bermasalah itu untuk digantikan dengan perilaku baru, yaitu perilaku adaptif yang diinginkan konseli, seperti itu ya. Yang kedua, tujuannya adalah tujuan yang sifatnya umum harus dijabarkan ke dalam perilaku yang spesifik. Artinya, perilaku yang diinginkan oleh konseli dan konselor mampu dan bersedia membantu mencapai tujuan tersebut. Misalnya gitu kan, ada seorang konseli yang dia datang ke konselor, kemudian dia mengatakan bahwa dia menceritakan dari konseling itu, dia menyatakan bahwa dia mengalami fobia gitu kan, takut yang berlebihan, fobia yang berlebihan seperti itu. Kemudian sebagai konselor kita itu harus bisa menjabarkan gitu kan, ini fobianya itu fobia apa sih sebenarnya gitu kan. Misalnya dia fobia misalnya ke hewan melata misalnya, seperti itu, atau fobianya dia kepada hewan terbang. Lah konselor itu kan harus bisa menjabarkan ini hewannya hewan apa sih gitu kan. Kemudian konselor juga bisa membantu gitu kan, sampai misalnya ternyata hewan yang dia fobianya sama kecoa gitu kan. Lah konselor di sini bagaimana upaya dia membantu konseli dari yang penakut terhadap hewan-hewan kecil itu, tetapi dispesifikan ini pemicunya sebenarnya apa sih gitu kan. Dulu pemicunya apa? Ternyata dia awalnya dia takut-takut sama hewan itu karena dia misalnya pas tidur ternyata kecoa hinggap di wajahnya misalnya, seperti akhirnya dia takut sama hewan melata misalnya, seperti itu, atau hewan-hewan kecil di malam hari, atau hewan apa misalnya, seperti itu. Jadi di sini konselor tujuannya agar konselor itu akhirnya mampu dan bersedia membantu mencapai tujuan tersebut. Bagaimana menghilangkan fobia itu, spesifik yang dari hewan secara umum itu menjadi spesifik hewan yang pemicunya itu, sehingga dia takut-takut pada hewan itu, seperti itu ya. Yang kemudian yang ketiga adalah konselor dan konseli bersama-sama. Di sini artinya maksudnya bekerja sama menetapkan atau merumuskan tujuan-tujuan khusus konseling. Jadi bukan hanya konselor di sini, memang di sini yang dibutuhkan adalah kerjasama. Jadi bersama-sama antara konselor dan konseli, sehingga mereka bisa menetapkan atau merumuskan tujuan-tujuan khusus konseling yang diharapkan. Kemudian deskripsi proses konselingnya. Jadi proses konseling menurut Bavir ini adalah proses belajar. Konselor membantu terjadinya proses belajar tersebut. Dalam hal ini, konselor aktif pertama merumuskan masalah yang dialami oleh konseli dan menetapkan apakah konselor dapat membantu pemecahannya atau tidak. Seperti itu ya. Kemudian yang pertama yang harus dilakukan dan diingat ya bahwa itu adalah merumuskan masalah yang dialami konseli gitu kan. Kemudian konselor itu menetapkan apakah konselor bisa membantu konseli menemukan, memahami masalahnya, kemudian membantu memecahkannya, dan mampu untuk memberikan rasa nyaman dan action ke depannya. Kemudian yang kedua,
memegang sebagian besar tanggung jawab atas kegiatan konseling, khususnya tentang teknik-teknik yang digunakan dalam konseling. Jadi memang sebagian besar tanggung jawab atas kegiatan konseling ini adalah dipegang oleh konselor, khususnya tentang teknik-teknik yang digunakan dalam konseling. Kalau konseling kan nggak mungkin tahu seperti itu ya, karena memang konseling datang kepada konselor, dia kan istilahnya dia tidak tahu tentang teknik, yang dia taunya adalah tujuannya dia mampu menyelesaikan perilaku maladaptifnya, seperti itu ya. Yang ketiga adalah mengontrol proses konseling dan bertanggung jawab atas hasil-hasilnya. Jadi nanti hasilnya bagaimana? Karena ini adalah istilahnya di sini konselor dan konseli harus bekerja sama, tetapi artinya gini, penanggung jawab atas kegiatan konseling ini adalah konselor, maka memang konselor harus bertanggung jawab. Ketika konselor memang merasa dia tidak sanggup setelah beberapa kali dia melakukan konseling, misalnya kok tidak ada perkembangan, misalnya seperti itu, kok tidak ada perubahan, kok stagnan, misalnya seperti itu direferal saja seperti itu, karena memang berarti ada yang perlu dievaluasi dalam proses konseling yang terjadi, seperti itu. Kalau memang Anda merasa ada sesuatu gitu kan, bisa direferal ke teman sejawatnya. Kemudian peran konselor di sini adalah, jadi ada beberapa peran konselor dalam konseling behavior ini. Konselor berperan dalam membantu konseli untuk merumuskan secara spesifik proses belajar beserta strategi yang digunakan untuk merubah tingkah laku konseli. Kemudian apa saja sih peran konselor dalam konseling ini, dalam konseling behavior ini? Jadi yang pertama adalah sebagai guru gitu kan. Maksudnya apa? Jadi dalam konseling ini, konselor adalah dia sebagai pengarah yang ahli dalam mendiagnosis tingkah laku yang maladaptif dan dalam menentukan prosedur penyembuhan yang diharapkan dapat mengarahkan pada tingkah laku yang baru. Seperti itu ya. Jadi di sini sebagai guru maksudnya adalah sebagai pengarah yang ahli dalam mendiagnosis tingkah laku yang maladaptif dan dalam menentukan prosedur penyembuhan yang diharapkan dapat mengarahkan pada tingkah laku yang baru. Jadi peran konselor selain dia sebagai guru, pengarah, dan juga sebagai tenaga ahli gitu kan. Tenaga ahli maksudnya ahli dalam mendiagnosis tingkah laku yang tadi itu yang bermasalah, seperti itu ya. Kemudian di sini juga konselor dia berperan sebagai pemberi penguatan. Maksudnya adalah pemberi penguatan sosial bagi konseli, baik yang positif maupun yang negatif. Bahkan meskipun mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang netral sehubungan dengan pertimbangan nilai. Jadi konselor membentuk tingkah laku konseli baik melalui cara-cara langsung maupun melalui cara-cara tidak langsung. Konselor juga di sini berperan sebagai model bagi konseli. Karena konseli sering memandang konselor sebagai orang yang patut diteladani dan ditiru sikap dan tingkah lakunya. Makanya di sini memang kepribadian konselor ini sangat-sangat berperan penting gitu kan dalam keseharian. Kemudian berikutnya adalah
Di sini peran konselor adalah sebagai penasehat. Artinya konselor dia memang tujuannya pada akhirnya adalah agar konseli bisa mencapai kemandirian dalam hidupnya, terutamanya dalam memecahkan masalah gitu kan, pengembangan dirinya secara optimal gitu kan. Lah di sini peran konselor ketika memang dia membutuhkan, tetapi harus dibedakan ya antara konseling dengan nasihat gitu kan. Jadi kalau tidak profesional akhirnya konseling itu isinya adalah nasihat seperti itu. Tapi penasehat di sini artinya konselor ini ketika memang sepertinya dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu, memang dibutuhkan adanya sesuatu untuk yang diberikan pada konseli, maka di situ dia bisa menjadi penasehat. Tetapi ingat, pada akhirnya tetap keputusan adalah di tangan konseli seperti itu ya. Kemudian kelebihannya, yang pertama adalah kelebihan pendekatan ini adalah pada pokok masalah yang diselesaikannya jelas. Apa maksudnya jelas? Ya ini pengubahan tingkah laku yang bermasalah tadi, prosedurnya jelas dan sistematis. Kemudian memiliki spesifikasi, pemberian bantuan dan kekhasan. Dan yang tidak kalah penting adalah waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Berbeda dengan psikoanalisa. Kalau psikoanalisa kan memang butuh waktu yang lama karena dia harus menggali masa lalunya. Tetapi kalau di behavior ini, dia waktu yang dibutuhkan oleh konselor dan konseli yang dibutuhkan ya relatif singkat gitu kan. Kenapa? Tujuannya itu sudah jelas. Apa tujuannya? Yaitu pengubahan tingkah laku yang bermasalah tadi menjadi tidak bermasalah gitu kan. Prosedurnya juga jelas dan sistematis. Kemudian yang kedua, kelebihannya adalah baik diterapkan mengatasi masalah konseli yang mengalami berbagai hambatan perilaku seperti cemas, fobia, obsesi, depresi, seperti itu. Untuk kekurangannya, ada beberapa kekurangan pada konseling ini. Yang pertama yaitu pendekatan konseling behavior ini bersifat dingin. Maksudnya dingin bagaimana? Di sini kurang menyentuh aspek pribadi. Kemudian bersifat manipulatif. Kenapa manipulatif? Karena memang dia tujuan akhirnya adalah pengubahan tingkah laku yang bermasalah gitu loh. Makanya harus dimanipulatif dan mengabaikan hubungan antar pribadi. Berbeda dengan konseling yang lain kan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, meskipun konseling behavior menegaskan bahwa setiap konseli atau klien adalah unik dan menuntut perlakuan yang unik dan spesifik, akan tetapi masalah suatu konseli sering sama dengan konseling yang lain gitu, dan oleh karena itu tidak menuntut suatu strategi konseling yang unik. Misalnya, lah ini kok masalahnya sama apa? Misalnya apa? Fobia gitu kan. Fobianya sama kecoa misalnya. Ya jadinya ya konselingnya metodenya ya mirip seperti itu. Kemudian yang ketiga, meskipun konselor behavior sering menyatakan persetujuan kepada tujuan konseli, akan tetapi pemilihan tujuan sering ditentukan oleh konselor. Kekurangannya adalah di situ. Kemudian langkah-langkah dalam konseling behavior yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Mendefinisikan masalah di sini maksudnya adalah masalah dijelaskan secara konkret. Jelas kapan munculnya, di mana, seperti apa reaksinya,
dan dengan siapa hal itu bisa muncul. Jadi ini harus bisa didefinisikan masalah yang membuat perilaku maladaptif itu terjadi, seperti itu ya. Yang kedua, langkahnya adalah membuat struktur perkembangan. Jadi maksudnya adalah di langkah kedua yaitu kita harus sebagai konselor mencari tahu gitu kan, usaha apa yang sudah dilakukan, itu usahanya apa aja gitu kan. Kemudian apa sih masalahnya sekarang ini yang dihadapi, apakah memang sudah sangat mendasar atau tidak. Ini ketahuannya Anda harus membuat struktur perkembangan yang jelas. Kemudian yang ketiga adalah buat tujuan spesifik. Maksudnya konselor bantu merinci unit yang dapat dicapai konseli. Konselor mendampingi usaha mengembangkan keahlian untuk mencapai tujuan. Jadi skillnya konselor untuk mencapai tujuan itu apa? Seperti itu. Jadi konselor di sini bantu merinci unit apa sih yang kira-kira bisa dicapai oleh konselor, seperti itu ya. Yang keempat adalah tentukan metode terbaik untuk perubahan konseli. Di sini disesuaikan dengan karakter konseli gitu kan. Jika ada hambatan maka memungkinkan nggak adakan kombinasi gitu kan. Kalau memang memungkinkan, kombinasinya seperti apa, seperti itu ya. Dan ingat perjanjiannya seperti apa, kemudian dikomunikasikan dengan konseli gitu kan. Komunikasikan pada konseli apa sih yang sudah kira-kira metode apa gitu loh untuk perubahan konseli selanjutnya. Itu memang harus disesuaikan dengan karakter. Kemudian kalau ada hambatan itu ada nggak hambatan kira-kira, kemudian memungkinkan nggak kira-kira kalau ada kombinasi seperti itu. Ini memang harus dikomunikasikan dengan konseli seperti itu, sehingga nanti bisa menemukan metode terbaik untuk perubahan perilaku konseli. Kemudian yang kelima, evaluasi. Maksudnya evaluasi di sini konselor melakukan penilaian gitu kan. Apakah yang dilakukan mengarah pada pencapaian tujuan awal atau tidak? Sesuai enggak dengan setting tujuan yang sudah diinikan gitu kan, yang sudah ditentukan awal, seperti itu ya. Tuh. Kemudian berikutnya adalah teknik. Jadi secara umum ada dua, yaitu teknik tingkah laku umum dan tingkah laku spesifik. Jadi kita akan nanti membahas yang umum dulu, baru tingkah laku spesifik. Teknik di sini maksudnya adalah pendekatan yang bisa dilakukan kepada konseling. Jadi teknik dalam melakukan konseling itu ini kan ada dua, yaitu secara umum dan secara spesifik. Tingkah laku secara umum yaitu yang pertama adalah penguat, kemudian jadwal penguatan, pembentukan, kemudian generalisasi ya, kemudian pemeliharaan, pemusnahan, dan hukuman, seperti itu. Kemudian jadi teknik tingkah laku umum ini dapat diterapkan dalam semua teori tingkah laku, meskipun ada yang paling cocok, seperti itu. Jadi ini bisa diberikan gitu kan, diterapkan, diaplikasikan pada semua teori tingkah laku yang maladaptif tadi. Tetapi sebenarnya ada yang paling cocok, misalnya untuk penguat ini untuk apa, misalnya seperti itu ya. Yang pertama yaitu penggunaan penguat itu adalah peristiwa yang ketika mengikuti suatu tingkah laku meningkatkan kemungkinan tingkah laku ini diulang lagi. Penguat bisa positif atau negatif. Tadi sudah saya contohkan gitu kan,
Berikutnya adalah jadwal penguatan. Jadi maksudnya jadwal penguatan itu adalah ketika tingkah laku dipelajari pertama kali, tingkah laku tersebut harus diperkuat setiap kali hal itu terjadi. Sesudah itu penguatan berkala baik rasio ataupun interval. Kemudian berikutnya adalah pembentukan. Pembentukan maksudnya adalah tingkah laku yang dipelajari secara bertahap melalui aproksimasi berurutan. Saat konseli mempelajari kemampuan baru, konselor dapat membantu memecah tingkah laku menjadi unit-unit kecil. Berikutnya adalah generalisasi. Kita membahas secara umum dulu, baru nanti yang secara khusus ya. Secara khusus ini nanti lebih spesifik lagi ya. Yang berikutnya adalah generalisasi. Maksudnya adalah menunjukkan tingkah laku tersebut pada lingkungan di luar lingkungan tempat tingkah laku itu dipelajari pada awalnya. Kemudian pemeliharaan. Pemeliharaan di sini maksudnya adalah konsistensi dalam melakukan tindakan yang diinginkan tanpa ketergantungan pada dukungan orang lain. Caranya adalah melalui observasi diri dan rekam diri. Berikutnya adalah pemusnahan. Maksudnya pemusnahan adalah penghapusan suatu tingkah laku dikarenakan ditariknya penguat. Hanya sedikit individu yang akan terus melakukan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Terakhir adalah hukuman. Hukuman di sini mencakup memberikan stimulus yang tidak diinginkan terhadap suatu situasi untuk menekan atau menghapus sebuah tingkah laku. Tentang teknik-teknik umum ini nanti akan saya jelaskan pada materi berikutnya. Sekarang lebih konsen ke teknik khususnya, seperti itu ya. Berikutnya adalah teknik tingkah laku khusus. Apa saja? Yaitu latihan tingkah laku, perencanaan lingkungan, desentisasi sistematik, latihan asertif, kontrak kontingensi, sebenarnya banyak lagi yang lain gitu kan. Nanti juga yang dibahas di sini juga yang biasanya sering kali konseli mendatangi konselor karena masalah-masalah tersebut, itu yang biasa diterapkan gitu kan dalam konseling behavior seperti itu ya. Jadi teknik tingkah laku khusus ini adalah metode tingkah laku yang diperhalus yang mengkombinasikan teknik-teknik umum dengan cara yang tepat. Jadi tadi teknik-teknik umum yang sudah dijelaskan itu dikombinasikan dengan cara yang tepat. Teknik tersebut ditemukan di berbagai pendekatan tingkah laku yang berbeda-beda. Kita mulai dari desentisasi sistematik, gitu kan. Ini bertujuan untuk membantu konseli mengatasi ansietas pada situasi tertentu. Jadi konseli diminta untuk menggambarkan situasi yang menyebabkan kegelisahan dan kemudian mengurutkan situasi tersebut dan peristiwa yang terkait dengannya berdasarkan hierarkinya. Kemudian konselor di sini mengajarkan relaksasi baik fisik maupun mental.
Hierarki tersebut kemudian ditinjau ulang, dimulai dengan tingkat kecemasan terendah saat kegelisahan mulai meningkat, konseli dibantu rileks kembali, dan prosedur dimulai baru lagi sampai konseli mampu tenang, meskipun memikirkan atau membayangkan peristiwa yang digunakan untuk membangkitkan ansietas paling besar. Jadi desensitisasi sistematik ini digunakan untuk menghapus tingkah laku yang diperkuat secara negatif. Dan ini dia tingkah laku yang diperkuat negatif itu ini, dan ia menyertakan pemunculan tingkah laku atau respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang hendak dihapuskan itu. Jadi desensitisasi ini diarahkan pada mengajar konseli untuk menampilkan suatu respon yang tidak konsisten dengan kecemasan gitu kan. Caranya bagaimana gitu kan. Jadi konseli itu dalam keadaan santai, stimulus hal yang menimbulkan kecemasan itu dipasangkan dengan stimulus yang menimbulkan keadaan santai gitu kan. Dan ini dilakukan berulang sampai kecemasan hilang secara berangsur-angsur seperti itu. Jadi konseli itu dibawa dalam keadaan santai dulu gitu kan. Setelah itu, setelah dia dalam keadaan jadi stimulus yang menimbulkan kecemasan itu dipasangkan dengan stimulus yang menimbulkan keadaan santai gitu kan. Dan ini dilakukan berulang sampai kecemasan itu hilang secara berangsur-angsur. Berarti awalnya konselor harus mengajarkan relaksasi baik fisik maupun mental gitu kan kepada konseli. Jadi memang harus diajarkan dulu. Setelah itu baru konseli itu dibawa dalam keadaan santai, kemudian dimunculkan stimulus yang menimbulkan kecemasan itu, kemudian secara bersamaan dipasangkan juga dengan stimulus yang menimbulkan keadaan santai gitu kan. Jadi yang jadi memang ini tahapannya memang harus kecemasannya itu hilangnya secara berangsur-angsur seperti itu ya. Misalnya takut pada orang lain, tapi ini dibuat ini dulu, rileks dulu orangnya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah latihan asertif. Latihan asertif ini prinsip utamanya adalah bahwa orang harus dapat mengekspresikan perasaan dan pikirannya secara bebas tanpa ansietas. Kemudian teknik ini terdiri atas kontra pengkondisian ansietas dan memperkuat asertif. Konseli diajarkan bahwa semua orang mempunyai hak mengekspresikan diri. Konseli kemudian mempelajari perbedaan antara agresif, pasif, dan asertif. Jadi pendekatan yang ini, asertif ini, latihan asertif ini pendekatan behavior yang memang dengan cepat mencapai popularitas yang sangat tinggi gitu kan. Kenapa gitu kan? Karena latihan asertif ini bisa diterapkan terutama pada situasi-situasi interpersonal di mana individu mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa menyatakan atau menegaskan diri adalah tindakan yang layak
Jadi latihan asertif ini akan membantu bagi orang-orang yang misalnya dia tidak mampu mengungkapkan kemarahan atau perasaan tersinggung gitu kan. Jadi ada kan orang yang tidak bisa mengatakan tidak, dimintai tolong temannya iya terus, padahal sebenarnya dia nggak bisa gitu kan, tetapi karena dia sungkan, nggak enak gitu kan, akhirnya dia bilang sebenarnya kenyataan dia sebenarnya tidak gitu kan di hatinya, atau dia punya sesuatu yang memang harus diprioritaskan, tapi karena nggak enak akhirnya dia bilang iya aja gitu kan. Ini banyak yang terjadi, rasa nggak enak gitu kan, itu banyak terjadi gitu kan di sekitar kita seperti itu. Kemudian misalnya juga bisa digunakan kepada orang yang merasa tidak punya hak untuk memiliki perasaan dan pikiran-pikiran sendiri gitu kan, nurut terus apa kata orang. Misalnya nih ya, ini terus dia seperti nggak punya perasaan dan pikirannya sendiri, seperti karena takut, karena sungkan dan lain sebagainya, seperti itu ya. Itu untuk latihan asertif. Berikutnya adalah tentang yang bisa dilakukan adalah terapi impulsif atau pembanjiran. Jadi teknik pembanjiran ini berdasarkan paradigma mengenai penghapusan eksperimental gitu kan. Caranya bagaimana? Jadi konseli diminta untuk membayangkan stimulus-stimulus yang menimbulkan kecemasan, dan konsekuensi yang diharapkan ternyata tidak muncul gitu kan, sampai stimulus yang mengancam tidak memiliki kekuatan dan neurotiknya itu menjadi hilang, seperti itu ya. Jadi memang teknik pembanjiran ini gitu kan, konselor memunculkan stimulus-stimulus penghasil kecemasan. Jadi konseli itu membayangkan situasi dan terapis atau konselor itu berusaha mempertahankan kecemasan konseli gitu kan, sampai sampai konseli itu dia itu melihat atau dia tahu bahwa konsekuensi yang yang diharapkan, yang ditakutkan itu ternyata tidak muncul gitu kan. Jadi memang sampai stimulus yang yang mengganggu itu tidak memiliki kekuatan dan neurotiknya menjadi hilang, seperti itu. Jadi memang seperti di desensitisasi sistematik, terapi impulsif ini berasumsi bahwa tingkah laku neurotik ini melibatkan penghindaran terkondisi atas stimulus-stimulus penghasil kecemasan. Teknik berikutnya yang digunakan biasanya adalah penghapusan. Jadi penghapusan itu adalah apabila suatu respon itu terus-menerus dibuat tanpa perkuatan, maka respon tersebut cenderung menghilang, seperti itu ya. Dengan demikian karena pola-pola tingkah laku yang dipelajari cenderung melemah dan terhapus setelah satu periode, jadi cara untuk menghapus tingkah laku yang maladaptif adalah dengan menarik perkuatan dari tingkah laku maladaptif itu. Kemudian yang berikutnya adalah model. Biasanya dalam model gitu kan, individu itu mengamati seorang model, kemudian diperkuat untuk mencontoh tingkah laku sang model. Di sini biasanya yang dijadikan model itu adalah
bisa konselor sendiri gitu kan. Kalau memang dia ngefanya sama konselor itu kan bisa juga orang lain yang memang dianggap dia sebagai model-model yang memang diinikan oleh konselis seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah token. Jadi token ini digunakan untuk membentuk tingkah laku apabila persetujuan dan memperkuat yang tidak bisa diraba gitu kan, diraba lainnya dan tidak memberikan pengaruh. Maksudnya kalau dalam token ekonomi itu adalah tingkah laku yang layak bisa diperkuat dengan perkuatan-perkuatan yang bisa diraba yang nantinya bisa ditukar dengan objek atau hak istimewa yang diinginkan. Misalnya kalau dalam sebuah keluarga mungkin yang bisa diterapkan gitu kan, misalnya kakak, misalnya seorang anak yang dia sudah bisa melalui kebiasaan buruknya dihilangkan, misalnya yang mandi loncat-loncat gitu kan. Kalau misalnya dia bisa awalnya misalnya dia bisa keluar dari kamar mandi kemudian dia pakai handuk, dikasih token misalnya token 1, kemudian dia tidak loncat-loncat lagi token 2 gitu kan. Kemudian yang misalnya dia bisa langsung dari kamar mandi ke kamarnya, makanya token 3 lah. Token ini nanti bisa ditukar dengan hadiah, misalnya yang diinginkan apa, misalnya hadiah dari orang tuanya. Kalau kamu bisa mengumpulkan 4 token 3 token misalnya seperti itu, maka nanti kamu akan diajak berlibur. Misalnya itu adalah contoh token seperti itu saja untuk konseling behavior. Tentang teknik-teknik yang lain akan kita bahas di kemudian hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.